Definisi tunarungu menurut Swito dalam buku Ortopedagogik, tunarungu adalah seseorang yang mengalami ketulian berat sampai total yang tidak dapat menangkap tutur kata tanpa membaca bibir lawan bicaranya. Jadi artian sederhananya adalah anak tunarungu merupakan anak yang memiliki gangguan pada pendengarannya sehingga tidak dapat mendengar bunyi dengan sempurna atau bahkan tidak mendengarnya sama sekali. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi anak tunarungu tersebut, yaitu ada 3. Yang pertama, prenatal, sebelum anak dilahirkan. Kemudian ada natal, saat anak dilahirkan. Kemudian yang terakhir ada postnatal, setelah anak tersebut dilahirkan. Faktor yang pertama yaitu prenatal, sebelum anak dilahirkan. Beberapa contoh penyebabnya yaitu adalah campak, atau bisa kita sebut dengan rubella atau Guillemot measles. Virus rubella yang dapat mengganggu pertumbuhan janin. Virus ini itu menyerang janin dalam kandungan yang sedang tumbuh berkembang. Berbagai kelainan yang bisa timbul akibat virus rubella ini, salah satunya adalah serangan pada saraf pendengaran. Artinya bayi bisa terlahir dalam keadaan tuli akibat virus tersebut. Kemudian yaitu penggunaan obat-obatan dalam jumlah besar. Beberapa jenis antibiotik dilarang digunakan oleh ibu hamil karena dapat berefek negatif pada tumbuh kembang anak dalam kandungan. Kemudian selain itu ada kelainan organ pendengaran sejak lahir. Artinya janin tersebut sudah mengalami malfungsi pada pendengarannya akibat dari faktor genetik dari orang tua. Faktor yang kedua ada natal, faktor saat anak dilahirkan, atau bisa dikatakan periode saat proses kelahiran. Hal ini munculnya kasus bayi yang tidak menangis saat dilahirkan. Hal ini diakibatkan kadar bilirubin yang tinggi atau berat lahir kurang dari 2,5 gram, serta usia kehamilan yang belum cukup dapat menjadi penyebab ketulian. Kemudian yang terakhir ada postnatal, setelah anak dilahirkan. Contoh kasusnya yaitu ada otitis media yang kronis. Otitis media itu merupakan infeksi pada telinga di bagian tengah, tepatnya pada rongga di belakang gendang telinga. Infeksi telinga bagian tengah ini seringkali timbul akibat batuk pilek, flu, atau alergi sebelumnya. Kemudian ada meningitis. Meningitis adalah penyakit yang disebabkan oleh peradangan pada selaput pelindung di sekitar otak dan saraf tulang belakang. Meningitis ini dapat disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau jamur. Dan hal ini dapat menjadikan munculnya gangguan pendengaran pada bayi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait karakteristik anak tunarungu. Tunarungu adalah istilah yang menunjuk pada kondisi ketidakfungsian organ pendengaran atau telinga seseorang anak. Kondisi ini menyebabkan mereka memiliki karakteristik yang khas, berbeda dari anak normal pada umumnya. Beberapa karakteristik anak tunarungu diantaranya yaitu ada segi fisik, segi bahasa, intelektual, dan sosial emosional. Yang pertama ada segi fisik. Karakteristik ini yaitu cara berjalannya kaku dan agak membungkuk akibat terjadinya permasalahan pada organ keseimbangan di telinga. Itulah sebabnya anak-anak tunarungu mengalami kekurangan keseimbangan dalam aktivitas fisiknya. Lalu yang kedua ada pernapasan. Pernapasan anak tunarungu ini pendek dan tidak teratur. Anak-anak tunarungu tidak pernah mendengarkan suara-suara dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana bersuara atau mengucapkan kata-kata dengan intonasi yang baik, sehingga mereka juga tidak terbiasa mengatur pernapasannya dengan baik, khususnya dalam hal berbicara. Lalu yang ketiga ada cara penglihatannya yang agak beringas. Penglitahan merupakan salah satu indera yang paling dominan bagi anak-anak penyandang tunarungu, karena sebagian besar pengalamannya diperoleh melalui penglihatannya.
Oleh karena itu, anak-anak tunarungu juga dikenal sebagai anak visual, sehingga cara penglihatannya selalu menunjukkan keingintahuannya yang besar dan terlihat beringas. Karakteristik yang kedua yaitu dari segi bahasa. Dari segi bahasa yaitu terdiri dari kosakata yang dimiliki itu tidak banyak. Sulit mengartikan kata-kata yang mengandung ungkapan atau idiomatik. Lalu yang ketiga ada tata bahasanya yang belum teratur. Karakteristik yang ketiga ini yaitu intelektual. Kemampuan intelektualnya itu normal. Pada dasarnya, anak-anak tunarungu tidak mengalami permasalahan dalam segi intelektual. Namun, akibat keterbatasan yang dimiliki dalam berbahasa, perkembangan intelektualnya ini menjadi lambat. Perkembangan akademiknya juga lambat akibat keterbatasan bahasa. Sering terjadi keterlambatan dalam perkembangan intelektualnya, itu akibatnya adanya hambatan dalam berkomunikasi. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada karakteristik sosial emosional. Yang pertama ada sering merasa curiga dan berprasangka. Sikap seperti ini terjadi akibat adanya kelainan fungsi pendengarannya. Mereka tidak dapat memahami apa yang dibicarakan oleh orang lain sehingga anak-anak tunarungu menjadi mudah menjadi rasa curiga. Lalu yang kedua, sering bersikap agresif. Anak-anak tunarungu bersikap agresif karena mereka merasa tidak bisa mengartikan apa yang diartikan oleh orang lain. Anak tunarungu juga mengalami kelainan dalam fungsi pendengarannya, sehingga menimbulkan hambatan dalam berkomunikasi dengan orang yang bisa mendengar. Hal ini tentu saja bisa menghambat perkembangan potensi yang dimiliki. Menurut Permanarian Soma dan Teti Hernawati mendeskripsikan karakteristik ketunarunguan dilihat dari segi inteligensi, bahasa dan bicara, emosi dan sosial. Yang pertama, karakteristik dari segi inteligensi. Inteligensi anak tunarungu tidak berbeda dengan anak normal pada lainnya, yaitu tinggi, rata-rata, dan rendah. Pada umumnya, anak tunarungu memiliki inteligensi normal dan rata-rata. Prestasi anak tunarungu seringkali lebih rendah daripada anak normal lainnya, karena dipengaruhi oleh kemampuan anak tunarungu dalam mengerti pelajaran yang diverbalkan. Namun, untuk pelajaran yang tidak diverbalkan, anak tunarungu memiliki perkembangan yang sama cepat dengan anak normal. Yang kedua, karakteristik dari segi bahasa dan bicara. Kemampuan anak tunarungu dalam berbahasa dan berbicara berbeda dengan anak normal pada umumnya, karena kemampuan tersebut sangat erat kaitannya dengan kemampuan mendengar. Karena anak tunarungu tidak bisa mendengar bahasa, maka anak tunarungu mengalami hambatan dalam berkomunikasi. Yang ketiga, karakteristik dari segi emosi dan sosial ketunarunguan. Ketunarunguan dapat menyebabkan keterasingan dengan lingkungan. Keterasingan tersebut akan menimbulkan beberapa efek negatif seperti egosentrisme yang melebihi anak normal, mempunyai perasaan takut akan lingkungan yang lebih luas, ketergantungan terhadap orang lain, perhatian mereka lebih sukar dialihkan, umumnya memiliki sifat yang polos dan tanpa banyak masalah, dan lebih mudah marah dan cepat tersinggung. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan anak tunarungu. Pada anak tunarungu, seperti halnya anak normal pada umumnya, mereka juga mempunyai kebutuhan-kebutuhan utama yang harus mereka penuhi. Nah, kebutuhannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan akan keteraturan yang bersifat biologis. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan makan, kebutuhan minum, tidur, dan bermain, atau sebagainya. Tidak hanya anak normal lainnya, anak berkebutuhan khusus atau anak tunarungu pun harus mendapatkan kebutuhan ini. Yang kedua, kebutuhan menjadi bagian yang tidak akan terpisahkan dalam keluarga. Nah, anak tunarungu membutuhkan perlakuan yang wajar dari keluarganya.
Maksudnya, mereka harus ikut serta dalam suka dan duka dan kesibukan seperti halnya anggota keluarga yang lainnya. Jadi anak tunarungu ini tidak harus dibedakan dengan anggota keluarga lainnya. Selanjutnya, kebutuhan akan keberhasilan dalam suatu kegiatan baik secara individual maupun secara kolektif. Nah, anak tunarungu ini mereka menghendaki segala usaha yang mereka lakukan dapat mencapai hal yang memuaskan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Meskipun demikian, anak tunarungu harus mengalami berbagai hambatan dan kesukaran sebagai akibat ketunaannya. Selanjutnya, kebutuhan akan aktivitas, yaitu kebutuhan ikut terlibat dalam kegiatan keluarga maupun dalam lingkungan yang lebih luas lagi, baik masyarakat maupun lingkungan sekolah. Sebagaimana halnya pada anak normal lainnya, anak tunarungu pun ingin melibatkan dirinya dalam berbagai permainan dengan anak sebayanya. Jadi anak tunarungu ini mereka ingin sekali dilibatkan dalam berbagai hal yang anak normal lainnya lakukan. Selanjutnya, kebutuhan akan kebebasan, yakni ia membutuhkan kebebasan untuk berbuat, berinisiatif, bebas untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Nah, anak tunarungu ini mereka tidak ingin selalu terikat oleh orang lain ataupun berketergantungan dengan orang lain. Kebebasan yang anak tunarungu butuhkan bukan hanya kebebasan mutlak, melainkan kebebasan dengan batasan-batasan tertentu. Jadi anak tunarungu ingin melakukan hal yang mereka inginkan sesuai dengan keinginan hatinya. Walaupun hal tersebut harus didasari dengan batasan-batasan tertentu. Selanjutnya, kebutuhan akan kesehatan, yakni merupakan kebutuhan wajar bagi anak yang sedang tumbuh dan berkembang, baik anak normal maupun anak tunarungu atau anak berkebutuhan khusus. Anak tunarungu pun mereka memerlukan tubuh yang sehat, kuat, serta mampu menjaga dirinya dari berbagai gangguan penyakit. Selanjutnya, kebutuhan untuk berekspresi, yaitu kebutuhan untuk mengemukakan pendapat yang dapat dipahami oleh orang lain. Nah, anak tunarungu ini mereka memerlukan bimbingan komunikasi yang wajar untuk dapat mengemukakan pikirannya, perasaannya, serta kehendaknya kepada orang lain. Nah, kebutuhan berekspresi ini bukan hanya yang berhubungan dengan masalah komunikasi saja, tetapi juga bentuk-bentuk ekspresi lainnya seperti menggambar, bermain peran, melakukan kegiatan atau pekerjaan lain yang dapat mewakili curahan isi hati si anak. Nah, setelah kita memperhatikan kebutuhan-kebutuhan anak tunarungu di atas, bahwa dapat disebutkan pada prinsipnya kebutuhan-kebutuhan mendasar anak tunarungu itu tidak jauh berbeda dengan kebutuhan-kebutuhan anak normal pada umumnya atau anak normal lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi anak tunarungu bisa seperti anak normal. Salah satu solusi untuk anak tunarungu adalah sekolah inklusi. Sekolah inklusi merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusi, setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana-prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, sistem pembelajaran, sampai pada sistem penilaiannya. Kemudian, anak tunarungu memiliki hambatan dalam pendengaran. Individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara, sehingga mereka biasa disebut tunawicara. Cara berkomunikasi dengan
individu menggunakan bahasa isyarat. Untuk abjad jari telah dipatenkan secara internasional. Sedangkan untuk isyarat bahasa berbeda-beda di setiap negara. Saat ini beberapa sekolah sedang dikembangkan komunikasi total, yaitu cara berkomunikasi dengan melibatkan bahasa verbal, bahasa isyarat, dan bahasa tubuh. Individu tunarungu cenderung kesulitan dalam memahami konsep dari sesuatu yang abstrak. Solusi cara mengajar anak dengan pendengaran yang terganggu yaitu dapat melalui media pembelajaran dengan menggunakan foto-foto, video, kartu huruf, kartu kalimat, anatomi telinga, miniatur benda, torso setengah badan, atas, globe, dan peta. Anak tunarungu yang memiliki keterbatasan dalam berbicara dan mendengar memerlukan media pembelajaran yang berupa media visual. Cara menerangkannya dengan bahasa bibir atau gerak bibir. Media pembelajaran yang dapat digunakan untuk anak tunarungu adalah media stimulasi visual. Yang pertama, cermin artikulasi. Yang kedua, benda asli maupun tiruan. Yang ketiga, gambar. Yang keempat, pias kata. Yang kelima, gambar disertai tulisan. Kemudian ada media stimulasi auditoris. Yang pertama, speech trainer, yang merupakan alat elektronik untuk melatih bicara anak dengan kebutuhan sesuai hambatan sensori pendengaran. Yang kedua, alat musik seperti drum, gong, suling, piano, harmonika, rebana, dan kemudian trompet dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu tape recorder. Yang keempat, berbagai sumber suara yang lainnya, yaitu bisa menggunakan suara alam seperti angin menderu, gemercik air hujan, dan suara petir. Yang kedua, bisa menggunakan suara binatang seperti kicau burung, gonggongan anjing, dan yang lain-lain sebagainya. Kemudian bisa menggunakan suara yang dibuat oleh manusia. Kemudian sound system, alat untuk memperkeras suara. Yang terakhir, media dengan sistem amplifikasi pendengaran.